Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dari kelas PBSE UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, NIM 2014-2016-8. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Integrasi Ilmu Pengetahuan dalam Pandangan Islam Kasus Ilmu Kedokteran, dalam buku yang berjudul Islam dan Ilmu Pengetahuan karya Profesor Dr. Haji Abudin Nata, MA. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Pengertian ilmu kedokteran dalam Islam. Secara sederhana, ilmu kedokteran adalah ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab datangnya penyakit serta cara penyembuhannya. Dalam pandangan kedokteran umum, penyakit hanya dibatasi pada penyakit yang bersifat fisik, yaitu keadaan anggota badan yang tidak dapat melaksanakan tugas fungsi sebagaimana mestinya karena luka atau cacat. Misalkan mata yang sakit, misalkan mata yang sakit adalah mata yang terkena virus atau luka yang menyebabkan mata tersebut tidak dapat melihat dengan jelas. Misalkan gigi yang sakit. Gigi yang terkena virus atau luka yang menyebabkan gigi tersebut terasa sakit dan tidak dapat digunakan dengan seterusnya. Penyakit fisik ini dalam bahasa Arab disebut dengan al-saqim, seperti tercantum dalam doa yang artinya, dan keadaan sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, yakni hendaknya memanfaatkan kesehatan tersebut untuk beribadah, bekerja, berjuang, dan sebagainya sebelum datangnya sakit. Karena jika sakit datang, maka ia tidak akan dapat melaksanakan berbagai tugas dan pekerjaan tersebut. Jadi, manfaatkan kesehatan kita untuk hal-hal yang berguna sebelum datangnya sakit. Di dalam Islam, penyakit bukan hanya yang bersifat fisik, tetapi ada juga yang bersifat non-fisik. Contohnya, penyakit spiritual dan sosial. Seseorang yang hatinya keras, tidak mau melaksanakan perintah agama, dan melaksanakan larangan yang Allah larang buat kita, atau itu dapat disebut dengan orang yang sakit karena telah melanggar apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Demikian pula seseorang yang tidak peduli pada lingkungan, bersikap iri, dengki, buruk sangka, jolim, sombong, angkuh, dan merasa yang paling hebat atau benci pada orang lain adalah orang yang memiliki penyakit sosial. Karena itulah, selain terdapat kata al-saqim, terdapat pula kata al-maridil. Al-saqim merujuk pada sakit fisik, sedangkan al-maridil bisa mengandung fisik atau non-fisik. Dengan demikian pula di dalam Islam, selain terdapat kata al-sihah, juga terdapat kata al-afiyah dan kata al-shifa. Al-afiyah dan al-shifa mengacu pada kesehatan rohani, spiritual, dan sosial sebagaimana terdapat pada ayat Al-Quran yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai obat penawar jiwa, yakni obat yang memperbaiki sikap mental, akhlak, karakter, dan perilaku manusia. Penyakit yang bersifat fisik terjadi disebabkan karena hubungan anggota badan yang tidak seimbang, tidak baik, atau tidak sesuai dengan beban yang harus dipikulnya, di mana keadaan badan yang letih, kurang tidur, dan kurang istirahat yang terlalu diforsir, kemudian terkena angin atau hujan, maka dengan mudah akan terkena penyakit masuk angin. Begitu pula dengan orang yang lambungnya banyak diisi dengan makanan yang pedas, dapat menyebabkan lambung tersebut menjadi luka dan mudah terkena penyakit pencernaan.
yang gejalanya perut melilit, mules, lambung perih, dan sebagainya. Orang yang banyak memakan gula atau lainnya yang mengandung zat gula seperti halnya nasi atau ia akan menyebabkan terkena penyakit gula. Begitu pula dengan orang yang merokok akan menyebabkan terkenanya penyakit jantung. Dan orang yang banyak makan lemak seperti daging kambing, lemak, santan, dan sebagainya itu akan menyebabkan penyakit kolesterol. Selanjutnya, orang yang banyak mengonsumsi sayuran yang hijau pun seperti kangkung, petai, bayam, meninjau, dan sebagainya akan mudah terkena penyakit asam urat. Masing-masing penyakit itu memiliki gejalanya sendiri, dan menyembuhkan penyakit fisik dilakukan dengan menggunakan obat-obatan, ramuan, dan tindakan yang bersifat fisik seperti dengan memberikan obat luka, membalut, memijit, dan sebagainya. Sedangkan menyembuhkan penyakit non-fisik dilakukan dengan menggunakan siraman rohani, pembekalan mental spiritual, beribadah, taubat, memohon ampunan kepada Allah, serta dengan melakukan hubungan baik dengan sesama manusia melalui silaturahmi, sholat berjamaah, dan sebagainya. Itulah sebabnya di dalam Islam, selain dianjurkan makan dan minuman yang bergizi, juga yang halal dan baik zatnya maupun sifatnya, yakni diperoleh dengan cara yang halal. Selain itu, di dalam Islam, setiap orang harus membersihkan hatinya dari berbagai penyakit seperti iri, dengki, benci, dan sebagainya. Makanya kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tidak boleh mempunyai sifat yang dijelaskan tadi. Tidak boleh iri, dengki, itu adalah termasuk penyakit non-fisik. Selanjutnya, jika mudogah tersebut sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya. Ingatlah bahwa mudogah tersebut adalah hati. Jadi penyakit apapun apabila telah menyerang jantung, maka ia akan merusaknya dan akhirnya akan merusak seluruh tubuh. Karena jantung ini adalah pusat dari segala pencernaan yang ada di kayak pusat gitu yang ada di tubuh kita. Yang pertama, hati dalam ada dua artian. Yang pertama, hati dalam arti jantung, dan yang kedua, hati dalam arti hati sanubari. Hati dalam arti jantung berfungsi memompa darah yang tidak bersih, atau disebut dengan, kalau dalam ilmu biologi atau yang itunya, disebut dengan belum teroksidasi, dari bilik jantung bagian kanan ke paru-paru yang langsung melakukan proses oksidasi darah, lalu mengembalikan darah yang sudah bersih atau yang sudah teroksidasi dari paru-paru ke bilik jantung bagian kiri yang kemudian memompanya ke seluruh bagian tubuh. Sehingga jika jantung ini bermasalah atau sampai rusak, maka seluruh tubuh pun akan ikut rusak. Selanjutnya, hati dalam arti hati sanubari, atau tempat datang cahaya ilahi berupa ilham, petunjuk, dan hidayah, yakni hati yang diisi dengan keimanan, ketakwaan, keikhlasan, kesabaran, kejujuran, ketawakalan, dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika hati kita diliputi dengan perasaan yang seperti benci, sombong, iri, dengki, dan sebagainya, akan memancarkan sikap atau ucapan dan perbuatan yang buruk,
Dan pada gilirannya hati yang demikian akan menaikkan asam lambung yang pada akhirnya akan menimbulkan penyakit. Jadi kalau kita mempunyai sifat seperti itu akan mudah terserang penyakit. Dengan demikian, baik hati dalam arti fisik maupun non-fisik sama-sama menjadi pusat timbulnya kesehatan. Kemudian ada cara-cara penyembuhan dalam pandangan Islam. Islam datang pada zaman di mana sejarah perjalanan cara pengobatan penyakit telah berlangsung cukup lama. Sebelum datangnya Islam, sebenarnya orang-orang dahulu itu sudah melaksanakan cara pengobatan yang menurut mereka benar. Contohnya, mereka mengenal mengobati luka dengan urapan atau olesan, dengan obat dari sejenis dedaunan yang ditumbuk, dan telah mengenal cara mulasah atau fisioterapi dan membalut tangan seseorang yang patah tulangnya. Jadi pada zaman dahulu pun mereka udah tahu cara-cara mengobatinya dengan keadaan benda atau yang ada pada lingkungan mereka. Manusia purba pun telah mengenal cara mengobati penyakit paru-paru. Maksudnya mengenal cara mengobati penyakit perut, pening, batuk, dan pingsan. Bahkan mereka telah melakukan pembedahan. Sejalan dengan itu, maka berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang memanfaatkan berbagai benda yang tersedia, seperti dedaunan, binatang, benda-benda cair, bebatuan, bahkan jimat dan jampi-jampi. Misalnya, seseorang yang sakit perut, kemudian memakan sehelai daun penawar dan penyakit perutnya hilang. Obat-obatan tersebut antara lain obat penawar bisa ular, binatang kalajengking, dan sejenisnya. Selain itu, mereka juga telah mengenal obat penawar sakit perut dan demam. Hewan yang tidak berakal sekalipun, dia dianugerahi insting untuk menemukan obat. Pada hewan liar atau buas, seperti singa misalnya, apabila ia terluka akibat pergumulan masa-masa birahi atau berkelahi, ia jilati lukanya itu sehingga ditakdirkan sembuh. Dalam perkembangan selanjutnya, Islam menjumpai cara pengobatan yang dilakukan para dukun atau kahin yang primitif, antara lain dengan sihir, memanggil roh nenek moyang, melalui perantara patung nenek moyang tengkorak, dan sebagainya. Itu pengobatan tersebut mungkin ada sampai saat ini, tetapi karena zaman sekarang udah modern atau canggih, yang sudah banyak ilmu kedokteran, banyak dokter, mungkin sekarang sudah hampir punah, cuma mungkin masih ada. Mengobati dengan batu hitam mungkin, menyapu muka si sakit dengan rumput, terus dijampi-jampi, itu mungkin masih ada. Selanjutnya, ketika Islam datang, dijumpai pula cara-cara pengobatan yang dilakukan berbangsa di dunia, seperti bangsa Sumeria dan Akkadia, bangsa Babilonia, Mesir purba, Persia, Hindustan, dan Suriah, Iskandaria, Romawi, Yunani, Saba, Palestina, dan Cina. Berbagai model pengobatan tersebut telah dipelajari oleh Islam, khususnya pengobatan dan ilmu kedokteran dari Cina dan Yunani melalui kegiatan penerjemahan buku-buku kedokteran mereka ke dalam bahasa Arab, seperti kedokteran dari Galen dan Hippocrates. Umat Islam telah mengembangkan berbagai macam penyembuhan penyakit. Contohnya, yang pertama, umat Islam mengembangkan model pengobatan atau penyembuhan penyakit yang berbasis pada penelitian empiris,
yakni observasi dan eksperimen. Cara penyembuhan penyakit seperti inilah yang telah diambil oleh Eropa dan Barat melalui kegiatan penerjemahan. Di dalam ada salah satu tokoh yang mencatat kurang lebih dari 41 orang dokter muslim yang memiliki cara penyembuhan yang modern. Mereka diantaranya yang terkenal, yang pertama Abu Yusuf Yakub. Ia menulis diantaranya 32 tentang kedokteran. Ia dikenal sebagai dokter mata. Kedokteran berdasarkan ilmu hisab, cara meracik obat-obatan, memilih bahan-bahan makanan, kemudian cara menyembuhkan penyakit hati, empedu, perut, dan lain sebagainya. Kemudian ada Hunain ibnu Ishaq al-Ubaidi. Ia telah menerjemahkan lebih dari 100 buah buku. Ia juga membahas tentang kedokteran umum, tentang susu dan sebagainya. Kemudian ada Sabit ibnu Qurrah. Ia menjelaskan tentang berbagai penyakit seperti cacar dan campak, tanda-tandanya, cara pemeriksaannya, dan penyembuhannya. Ia membagi penyakit menjadi penyakit keturunan, penyakit luar, penyakit dalam, penyakit kulit, dan penyakit pada kepala. Dan masih banyak lagi para tokoh yang membagi penyakit tersebut. Contohnya penyakit yang menular pada anak, penyakit khusus pada anak, itu mereka itu lahir dalam Islam. Jadi sebelum datangnya Islam pun cara penyembuhan itu sudah ada, cuma lebih ke hal-hal yang mistis. Sedangkan setelah datangnya Islam, penyembuhan pun dilakukan secara modern, atau disebut dengan lebih ke itu sih, lebih ke ada teori-teori gitu. Banyak para tokoh yang menjelaskan juga. Terus kemudian kedua umat Islam mengembangkan model penyembuhan penyakit yang berbasis pada penggunaan sumber daya alam yang dilakukan dengan cara trial and error, yaitu sebuah model penggunaan bahan-bahan alam seperti tumbuh-tumbuhan, dedaunan, dan buah-buahan yang dilakukan secara alami tanpa memerlukan penelitian dan pengelolaan terlebih dahulu. Seperti dengan menggunakan daging hewan tertentu, madu lebah, air jam-jam, cendawan, habatus sauda, kurma kering, dan buah zaitun. Jadi dalam Islam ini menggunakan sumber daya alam ini, mereka memanfaatkan vitamin yang ada pada daging hewan tertentu, terus madu lebah gitu loh. Terus nih, dalam daging ikan, burung, telur itu mengandung vitamin. Daging misalnya mengandung vitamin B yang sangat dibutuhkan tubuh. Jika kadar vitamin ini kurang, maka akan menyebabkan peradangan saraf, dan sumber terpenting dari vitamin ini di samping daging adalah hati. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga memberi petunjuk tentang cara menjaga kesehatan, yaitu mengobati demam, penggunaan madu lebah, cara mengobati penyakit liver, khasiat susu, cara mengobati penyakit gatal, pengobatan pada usus besar, menjaga kesehatan gigi, pembekaman atau al-hijamah, pembalseman, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, umat Islam mengembangkan model penyembuhan penyakit dengan menggunakan pendekatan spiritual,
yakni dengan menggunakan bacaan pada surah ayat-ayat tertentu yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya tentang surah Al-Fatihah misalnya. Bacalah surah ini 40 kali pada air, kemudian percikanlah air itu pada tubuh orang yang sakit. Setelah itu bersedekahlah dan mintalah kepada orang yang menerima sedekah itu agar mendoakan orang yang sakit agar sembuh. Kemudian yang keempat, bahwa umat Islam mengembangkan pengobatan penyakit dengan metode ruqyah syariah. Metode yang belakangan ini banyak digunakan masyarakat Islam, tampak masih merupakan bagian dari model penyembuhan penyakit dengan pendekatan spiritual sebagaimana tersebut di atas. Namun dalam metode ruqyah ini caranya lebih sistematis. Dari paparan di atas tersebut tampak bahwa metode pendekatan pengobatan dalam Islam jauh lebih lengkap dibandingkan dengan metode dan pendekatan pengobatan dalam kedokteran umum. Dengan menggunakan pendekatan hubungan yang baik dengan alam, dengan manusia dan Tuhannya, pengobatan dalam Islam tidak hanya ada yang sesuai dengan pengobatan modern dan pengobatan natural, herbal, dan menggunakan bahan-bahan original yang berbasis pada hubungan yang baik dengan alam dan Tuhannya. Untuk itu, penggunaan sistem pengobatan model spiritual ini diusahakan jangan sampai terjebak pada tindakan musyrik dan melemahkan semangat pengembangan ilmu kedokteran modern. Selanjutnya ada etika kedokteran Islam. Yang pertama, memperhatikan jenis penyakit. Yang kedua, memperhatikan sebab terjadinya penyakit. Yang ketiga, mengetahui kondisi badan pasien. Yang keempat, memperhatikan kekuatan pasien. Dan lain sebagainya. Etika kedokteran tersebut sering digunakan para ahli sebagai jembatan bagi integrasi ilmu kedokteran dengan ajaran Islam. Apakah dalam menyuntik pasien diawali dengan membaca bismillah bagi orang muslim atau tidak membaca basmalah bagi non-muslim? Jika menyuntiknya salah atau obat yang diberikan salah atau kadar, ukuran atau dosisnya salah, tetap akan membahayakan pasien. Dalam hal ini, maka ilmu kedokteran netral tidak bisa diilhami. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan di atas, sesungguhnya integrasi kedokteran dengan Islam bisa terjadi bukan hanya pada aksiologinya, yakni pada pemanfaatan ilmu tersebut untuk tujuan kebaikan manusia, melainkan juga pada wilayah ontologi dan aksiologinya. Jadi pada dasarnya, ilmu kedokteran adalah penting bagi kehidupan dengan cara mengetahui cara penyembuhan penyakit. Sekian yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan membacakan surah Al-Kafirun sebagai penutup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.